Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya akan mempersembahkan sebuah PowerPoint interaktif untuk pembelajaran PAI. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah kelas 8. Dosen pengampu kami yakni Dr. Haja Husniatus Salamah Zainiyati MAG. Beliau selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Kami terdiri dari yang pertama Febri Hasan Soleh, yang kedua Nafisatil Maknun, yang ketiga Ahmad Fadli, yang keempat Wahyuni Murtasida. Sebelum kita beranjak ke materi, kita akan membacakan kompetensi inti untuk pembelajaran kali ini. Kompetensi inti pada pertemuan kali ini yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam rangka konkret, dalam artian menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, dalam artian menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yakni kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama 2.8 meneladani semangat ilmuwan muslim dalam menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 3.10 memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sampai masa Umayyah dan masa Abbasiyah. 4.10 merekonstruksi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sampai masa Umayyah dan masa Abbasiyah untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya langsung saja kita beralih ke materi. Bagaimana pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah? Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Masa Umayyah dibagi menjadi dua. Yang pertama pada Daulah Umayyah di Damaskus, yang kedua Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama kita akan membahas sejarah dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Tahukah kalian tentang negara Damaskus? Damaskus atau yang akrab disebut Damsyik adalah kota yang kini menjadi ibu kota Suriah. Perlu kalian ketahui, negara ini pernah menjadi kekuasaan dinasti Bani Umayyah pertama sebelum perluasannya ke Andalusia, yang nanti saya akan jabarkan lebih lanjut kepada adik-adik. Pada masa kejayaannya, peradaban budaya dan ilmu pengetahuan sangatlah maju di sana, yang ditandai dengan tata kelola bangunan yang indah, taman yang asri, dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dan mendapat julukan kota pelajar. Karena pada saat itu di Damaskus saja mampu mendirikan 20 sekolah. Oh iya, berbicara tentang dinasti Umayyah, kejayaan dinasti tersebut bertahan selama 90 tahun dengan diprakarsai oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada fase pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Daulah Umayyah berada pada klimaks kejayaannya dengan keadaan negara yang sangat tentram, makmur, dan tertib.
Berikut para khalifah Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama ada Muawiyah, yang kedua ada Yazid bin Muawiyah Harwan bin, yang ketiga ada Muawiyah kedua bin Yazid, yang keempat ada Marwan bin Hakam, yang kelima ada Abdul Malik bin Marwan, selanjutnya ada Al-Walid bin Abdul Malik, selanjutnya ada Sulaiman bin Abdul Malik, selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz, selanjutnya ada Yazid bin Abdul Malik, selanjutnya ada Hisam bin Abdul Malik, selanjutnya ada Ibrahim bin Malik, yang terakhir ada Marwan bin Muhammad. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada fase pemerintahan dinasti Umayyah I di Damaskus. Yang pertama, ilmu agama. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid bin Sariyah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Selanjutnya ada ilmu bidang sastra dan bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Selanjutnya bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Kita sudah sampai pada Daulah Umayyah di Andalusia. Sekilas dinasti Umayyah II. Daulah Umayyah II Andalusia pada periode 756 sampai 1031 Masehi. Bagaimana peradaban Umayyah II di Andalusia? Peradaban Umayyah II di Andalus sangat berkembang. Pemerintahannya berpusat di Cordoba. Perkembangan dinasti Umayyah II ditandai dengan berdirinya Universitas Cordoba dan 491 masjid serta 900 pemandian umum. Berikut para khalifah Bani Umayyah II Andalus. Siapa saja khalifah pada pemerintahan Bani Umayyah? Yang pertama ada Abdurrahman Ad-Dakhil. Yang kedua ada Hisam bin Abdurrahman. Yang ketiga ada Al-Hakam bin Hisam. Yang keempat ada Abdurrahman Al-Ausad. Yang kelima ada Muhammad bin Abdurrahman. Yang keenam ada Munzir bin Muhammad. Yang ketujuh ada Abdullah bin Muhammad. Yang kedelapan ada Abdurrahman An-Nasir. Yang kesembilan ada Hakam Al-Muntasir. Yang ke-10 ada Hisam II. Yang ke-11 ada Muhammad II. Selanjutnya ada Sulaiman. Selanjutnya Abdurrahman IV. Selanjutnya ada Abdurrahman yang kelima. Setelah itu Muhammad yang ketiga. Selanjutnya Hisam yang ketiga. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Apa saja ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa pemerintahan dinasti Umayyah? Yang pertama ada ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farmas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Yang kedua ada ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah
perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat dikenal dengan Abul Qasis. Karyanya berjudul Al-Ta'rif Liman Ajaza'an Al-Ta'lif yang pada abad 12 telah diterjemahkan oleh Gerard of Cremona dan dicetak ulang di Genoa pada tahun 1497 Masehi, di Basel pada tahun 1541 Masehi, dan di Oxford tahun 1778 Masehi. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa. Yang selanjutnya ada ilmu sejarah. Tokoh pada ilmu sejarah yang pertama ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Yang kedua ada Abu Bakar Muhammad bin Umar. Yang ketiga ada Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Selanjutnya ada ilmu sastra dan bahasa. Di antara tokoh terkenal bidang sastra ketika itu adalah yang pertama Ali Al-Qoli, karyanya Al-Mali dan Al-Nawadir. Yang kedua Abu Bakar Muhammad ibnu Umar. Di samping terkenal sebagai ahli sejarah, ia adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Ia menulis buku dengan judul Al-Af'al dan Fa'alta wa Af'alat. Yang ketiga ada Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdurrabbih. Karya prosa diberi nama Al-Aqd Al-Farid. Yang keempat ada Abu Amir Abdullah bin Suhaid, lahir di Cordoba pada tahun 382 Hijriah atau 992 Masehi dan wafat pada tahun 1035 Masehi. Karyanya dalam bentuk prosa adalah Risalah Al-Awabi wa Al-Zawabik, Kasyaf Al-Dak wa Alar Al-Syak, dan Hanud Ator. Selanjutnya, pertumbuhan kebudayaan pada masa dinasti Umayyah. Bidang pengembangan fase Bani Umayyah. 1. Yang pertama ada arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus, yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Yang kedua, pertumbuhan pada organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Yang ketiga ada kebudayaan perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula kota Aden. Yang terakhir, kebudayaan kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras, yaitu semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Berikut kita akan menginjak ke latihan. Yang pertama, Khalifah pertama Bani Umayyah adalah A. Abdul Malik bin Marwan, B. Walid bin Abdul Malik, C. Muawiyah bin Abu Sufyan, D. Umar bin Abdul Aziz. Yang benar adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Soal yang kedua,
pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua periode, yaitu periode A. Damaskus dan Toledo, B. Damaskus dan Cordoba, C. Madinah dan Andalusia, D. Madinah dan Cordoba. Jawaban yang benar adalah Damaskus dan Cordoba. Soal yang ketiga, pada tahun berapa kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir? A. 783 Masehi, B. 750 Masehi, C. 755 Masehi, D. 753 Masehi. Jawaban yang benar adalah B. 750 Masehi.